Kisah Inspirasi Iman. Tanggal 10 Februari, Santa Scholastica. Pada tanggal 10 Februari Gereja Katolik memperingati Santa Scholastica, seorang biarawati yang merupakan saudara kembar Santo Benedictus, bapak monastisisme, di Eropa Barat. Kakak beradik ini lahir sekitar tahun 480 dari keluarga bangsawan Romawi di Nursia, Italia. Scholastica nampaknya telah mengabdikan dirinya kepada Tuhan sejak masa mudanya, sebagaimana kisah hidup Benedictus yang ditulis oleh Paus Gregorius Agung menyebutkan bahwa saudara perempuannya didedikasikan sejak masa kanak-kanaknya kepada Tuhan kita. Ibu si kembar meninggal saat mereka dilahirkan. Ketika Benedictus sudah cukup umur, dia meninggalkan rumah untuk belajar di Roma, meninggalkan Scholastica bersama ayahnya untuk mengurus tanah milik Nursian. Belakangan, Benedictus meninggalkan studinya untuk hidup pertama sebagai seorang pertapa, dan kemudian sebagai kepala komunitas biarawan di Italia. Ketika Scholastica mengetahui dedikasi total kakaknya kepada Tuhan, dia bertekad untuk mengikuti teladannya. Tidak diketahui secara pasti apakah ia langsung menjadi biarawati, tetapi secara umum diperkirakan bahwa ia tinggal selama beberapa waktu di komunitas perawan yang saleh. Beberapa penulis biografi percaya bahwa dia akhirnya mendirikan biara-biarawati di sana. Komunitas saudara dan saudari berjarak sekitar 5 mil. Santo Benedictus tampaknya telah mengarahkan saudara perempuannya dan para biarawatinya, kemungkinan besar dalam mempraktikkan aturan yang sama dengan yang dijalankan oleh para biarawannya sendiri. Berbeda dengan kakaknya, Santa Scholastica tidak pernah menjadi subjek biografi formal. Oleh karena itu, hanya sedikit yang diketahui tentang kehidupannya selain dari komitmennya terhadap kehidupan beragama yang serupa dengan komitmen kakaknya. Paus Gregorius menulis bahwa Scholastica biasa datang setahun sekali untuk mengunjungi Benedictus, di sebuah rumah yang terletak di tengah-tengah kedua komunitas tersebut. Penulis biografi Santo Benedictus menceritakan sebuah kisah yang sering diceritakan tentang kunjungan terakhir antara saudara kandung. Mereka menghabiskan waktu seperti biasa dalam doa dan percakapan saleh. Setelah itu Scholastica memohon kepada kakaknya untuk menginap malam itu, namun dia menolak. Dia kemudian menyatukan kedua tangannya, meletakkannya di atas meja dan menundukkan kepalanya ke atasnya dalam permohonan kepada Tuhan. Ketika dia mengangkat kepalanya dari meja, segera timbul badai sehingga baik Benedictus maupun rekan-rekan biarawannya tidak dapat pergi. Melihat bahwa dia tidak dapat kembali ke biaranya karena guntur dan kilat serta curah hujan yang sangat deras, tulis Paus Gregorius, abdi Tuhan menjadi sedih dan mulai mengeluh kepada saudara perempuannya, berkata, "Tuhan ampuni kamu, apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu selesai? Saya ingin kamu tinggal, dan kamu tidak mau mendengarkan," jawabnya. "Saya telah meminta kepada Tuhan kita yang baik, dan Dia dengan murah hati mengabulkan permintaan saya, jadi jika kamu masih bisa berangkat, dalam nama Tuhan kembalilah ke biaramu, dan tinggalkan aku di sini sendirian." Santo Benedictus tidak punya pilihan selain tinggal dan berbicara dengan saudarinya sepanjang malam tentang hal-hal rohani termasuk kerajaan surga yang akan segera ia tinggalkan. 3 hari kemudian pada tahun 543, dalam sebuah penglihatan Benedictus melihat jiwa saudara perempuannya meninggalkan tubuhnya dan menyerupai seekor merpati, naik ke surga. Dia bersukacita dengan nyanyian pujian dan pujian, mengucap syukur kepada Tuhan. Para biksunya membawa jenazahnya ke biaranya dan menguburkannya di kuburan yang telah dia sediakan untuk dirinya sendiri. Santo Benedictus mengikutinya segera setelah itu, dan dimakamkan di kuburan yang sama dengan saudari perempuannya. Santa Scholastica,
Doakanlah kami. MAP TV Channel.